Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat pasmina yang seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh pasmina tinggal slup aja. Terus ini ada pad. Jadi ini padnya anti tembem seperti ini. Nah, buat kalian yang punya muka tirus banget, nah ini tuh bisa dibikin seperti ini. Jadi muka kalian kelihatan lebih lebar. Yang mukanya punya wajah tirus banget ya, jadi kelihatannya agak gendutan gitu. Nah, kalau yang mukanya itu lebar seperti aku, seperti ini, cabi banget, ini bisa dibikin seperti ini. Nah, jadi wajah kita terlihat lebih tirus. Nah, bagaimana tutorialnya? Just stay tune terus di channel ini, tonton sampai habis videonya, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, gak usah terlalu banyak cancung-cancong. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, langkah pertama ini aku buat ilustrasinya aja ya. Ini aku bikin di kertas gitu. Ini anggap aja kain. Nah, ini lebarnya 1,5 dan kali 1 meter. Nah, ini dipotong di bagian sini sampai sini tuh 80 cm aja, dan bagian sini tuh cuma cukup 1 meter, dan setengah meternya itu untuk pad ya, dan yang 1 meter untuk rempelnya nanti. Nah, selanjutnya ini aku bikin pola untuk padnya. Nah, ini aku bikin di kertas polos dulu, nanti bisa kita bikin di bagian pakai ini ya, pakai apa, koran. Nah, seperti ini ya polanya tuh. Nah, setelah kita gunting, nah kita bentuk pola lagi di bagian ini ya, dibikin di koran. Nah, koran ini 2 lembar. Nah, jadinya nanti lebih panjang gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian tadi lihat polanya kan cuma setengah. Nah, ini double gitu. Karena ini padnya pakai bahan yang tebal, jadi harus bikin pola yang seperti ini. Kalau tipis tinggal dilipat aja kainnya. Nah, ini tinggal dikasih jarum pentul, terus digambar sesuai bentuk polanya, lalu kita potong ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita potong kainnya seperti ini, membentuk pola padnya. Nah, ini kainnya double ya teman-teman, dan ini lipatnya juga dua lipatan gitu. Nah, seperti ini, tinggal kita jahit. Nah, selanjutnya pola kita letakkan di bagian tengah. Nah, ini double ya teman-teman, seperti ini. Bisa dilihat tadi aku bahan kainnya itu, karena ini kainnya ceruti baby doll, tipis banget, jadi harus didouble gitu biar nggak nerawang. Jadi padnya nanti terlihat lebih tebal gitu ya. Nah, setelah itu kita jarum pentulin di bagian pinggirannya agar pas dijahit nanti dia nggak goyang ya. Nah, seperti ini tuh, dirapihin gitu sampai benar-benar ketarik dan benar-benar pas ya. Jadi nggak ada kain yang berlebih nih, seperti ini. Tinggal nanti dijahit seperti pad biasanya. Next, selanjutnya kita jahit pinggiran bagian tepi hijab ya. Nah, yang bagian yang panjang kita jahit seperti ini ya. Ini namanya jahit tindes gitu, karena berhubung aku nggak punya sepatu untuk kelim, jadi aku manual aja seperti ini. Nah, usahakan kalian kalau jahit itu benar-benar mepet di ini ya, di pinggirannya gitu, jadi nanti jahitannya itu lebih rapi gitu. Nah, kalau yang nggak bisa jahit seperti ini, bisa kalian ini ya, dineci. Dan itu jika kalian nggak punya mesin neci, bisa dengan jasa neci gitu ke tempat-tempat yang jual peralatan jahit gitu ya teman-teman.
Nah, ini usahakan benar-benar di pinggir agar jahitannya tuh. Nah, dilanjut sampai benar-benar di ujung ya, teman-teman. Nah, ini jahitnya benar-benar harus di tepi banget, dan ini seperti ini nanti hasilnya tuh bagus banget. Jadi dia benar-benar di pinggir. Next, lanjut kita beralih menjahit bagian pet ya teman-teman. Nah, seperti ini, jahit dulu di bagian atasnya ya, agar nanti bagian ujungnya itu dia mengikuti ya, karena ini yang paling ada di bagian depan, jadi kalian wajib menjahitnya terlebih dahulu. Nah, tuh jahitnya tinggal disilang-silang gitu, dan menyesuaikan kalian pengennya itu berapa senti. Nah, ini aku jahitnya itu ini ya, sesuai setengah sepatu ya. Nah, ini dijahit sampai habis, sampai ke ujung. Misal kalian nggak suka yang banyak garis-garisnya gitu, kalian cukup satu aja atau dua jahitan seperti ini, lanjut langsung ke bagian yang melengkung. Nah, ini aku pengennya ini ya, jahitannya itu full. Nah, seperti ini, garis-garisnya itu full seperti ini tuh. Nah, ini semakin rapi semakin bagus ya hasilnya. Jadi buat biasanya kalau pemula itu bikinnya agak miring-miring gitu. Nah, ini aku juga masih belajar ya teman-teman, jadi aku belum secanggih mereka dan ini aku juga masih belajar. Nah, ini aku sudah hampir sampai di bagian ujung. Nah, ini sudah selesai, jangan lupa dikunci. Nah, lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti aku sementara ini ya, diobras dulu mengikuti bentuk bagian petnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah membuat pet, nah selanjutnya bagian pasminanya ini, nah ini kan ada yang masih belum dijahit ya, bagian yang panjang ini memang sengaja tadinya tuh dijahit yang bagian panjang satunya. Nah, ini dilipat jadi dua, nah kasih tanda di bagian tengah seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk petnya juga dilipat jadi dua, bagian tengahnya kita kasih tanda ya, agar nanti pas dijahit itu pas gitu. Nah, selanjutnya ini bagian yang sudah kita tandai tadi, jangan lupa pas jahit harus bagus, ketemu bagus ya teman-teman, seperti biasanya. Dan ini ditempel tuh pas di tengahnya, ini tinggal kasih jarum pentul gitu. Nah, tinggal jahit deh tuh. Jahitnya harus sesuai dengan ini ya, pasminanya ya, jadi yang melengkung mengikuti yang lurus. Nah, seperti ini. Untuk teman-teman yang sudah canggih nggak usah di jarum pentul pun bisa ya teman-teman. Nah, ini aku pakai jarum pentul aja. Next, lanjut kita menjahit bagian petnya ya teman-teman. Nah, ini tadi kan sudah dikasih jarum pentul, jadi kita tinggal jahit bagian ujung petnya. Nah, seperti ini mengikuti bagian pasminanya ya, harus lurus. Yang bagian melengkung harus mengikuti bagian pasmina yang lurus bagian bawahnya. Nah, ini harus sering dilihat bagian bawahnya ya, takutnya nanti ada yang kelipet gitu. Nah, ini harus sampai ujung. Nah, kita selesaikan ini sampai ujung ya. Nah, ini kita buang dulu bagian benang yang belundet ini. Nah, ini kita jahit. Ini harus teliti ya teman-teman, agar tidak ada benang yang kelipat dan ikut terjahit. Nah, ini sengaja ya aku obrasnya pakai warna yang terang agar terlihat bedanya. Harusnya kalian kalau bikin, kalau obras itu warnanya yang senada ya, jadi nggak biar rapi gitu. Nah, setelah selesai
sudah terjahit semuanya, lanjut kita obras ya. Nah ini harusnya obrasnya 1 kali di bagian ini aja ya, karena berhubung tadi aku biar kelihatan rapi aja pas menjahit di bagian padnya, jadi aku obras terlebih dahulu, jadi kalian bisa ini ya gampang melihatnya gitu. Nah ini harusnya cukup 1 kali pas waktu ini aja obrasnya. Nah jika kalian nggak punya mesin obras, kalian bisa pakai jasa obras di tempat yang jual bahan-bahan jahitan. Nah seperti ini, tuh selesai. Nah setelah selesai menjahit pad, lanjut kita menjahit di bagian ini ya yang belum terjahit, di bagian atas itu yang panjang. Nah kalian jahit dulu sama dengan jahit yang sebelumnya ya, tindes kecil, kelim kecil gitu ya teman-teman, seperti ini. Nah jika kalian sudah bisa menjahit pakai sepatu kelim, kalian boleh banget pakai itu ya agar lebih cepat gitu. Nah ini kita jahit seperti ini tuh, sama dengan cara sebelumnya ya, jahitnya harus benar-benar di tepi agar terlihat rapi ya teman-teman. Ini dijahit sampai di bagian ujungnya, sampai di bagian yang sudah diobras tadi. Dan ini lakukan di kedua sisi ya teman-teman. Nah ini lanjut di bagian sisi satunya ya teman-teman, dijahit juga sama kelim tipis gitu kecil. Nah ini berhubung aku nggak punya sepatu kelim, jadi aku pakai manual aja seperti ini, tapi diusahakan harus benar-benar kecil jahitannya ya agar terlihat rapi. Nah seperti ini. Nah bisa kalian buang dulu benang-benang yang menjuntai itu. Nah seperti ini sampai di bagian ujung. Nah ini tadi aku bagian ujungnya aku jahit. Nah ini harusnya nggak usah dijahit ya, karena nanti ada rempel di bagian bawah. Nah seperti ini. Next lanjut kita menjahit bagian dagu ya teman-teman, seperti ini. Kita lipat jadi 2, lalu dari ujung pad ke bawah dagu itu kita ukur sepanjang 27 cm. Nah seperti ini, baru kita kasih tanda pakai kapur. Nah seperti ini ya teman-teman, jangan lupa dikasih tanda, lalu kita jahit di bagian bawah dagu. Nah seperti ini, dijahit terlebih dahulu. Nah ini agar kalian nggak usah ribet pakai jarum pentul. Nah tuh selesai. Nah next lanjut kita mau ngerempel ya. Nah ini sepatu rempel seperti ini untuk mesin hitam ya teman-teman. Nah ini tuh sepatu khusus untuk kerut. Nah jadi kalian tinggal pakai ini, nggak usah kerut manual, jadi langsung dijahit seperti ini. Nanti jadinya langsung ini ya teman-teman, langsung kerut sendiri gitu. Nah jadinya seperti itu tuh. Jadi kita nggak perlu jahit rempel manual ya, nggak usah pakai jelujur gitu. Nah seperti ini hasilnya tuh, rempelnya lebih rapi gitu ya tuh. Jahit sampai bagian ujung.
Nah, setelah sampai ujung lakukan lagi untuk rempel selanjutnya. Nah, seperti ini tuh. Nah, kita jahit tuh. Jadi kita lebih gampang gitu ya teman-teman, nggak perlu manual gitu atau jelujur dulu karena sudah ada sepatu khusus untuk kerut. Nah, ini aku pakai mesin hitam ya. Nah, biasanya aku pakai yang portable yang industrial gitu. Ini aku pakai mesin hitam, mesin jadul gitu, dan ini nyaman banget dipakai. Ini hasilnya. Nah, setelah ngerempel tinggal dineci aja ya bagian bawahnya itu dan bagian sampingnya. Jadi nanti tinggal jahit nyambung dengan yang rempel dengan yang bagian pasminanya. Nah, kalian yang nggak punya mesin neci bisa dijahit ini ya, seperti tadi itu, jahit kelim tipis banget gitu, atau bisa pakai jasa neci gitu ke tempat ini yang jual peralatan jahit itu pasti ada ini ya, jasa jasa neci gitu. Nah, sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, dijahitnya tuh selesai. Next, lanjut kita menempelkan atau menjahit bagian ruffle-nya yang sudah kita jahit tadi dan sudah kita neci. Nah, kita sambung aja ya teman-teman seperti ini. Di kanan dan kiri bagian ujung pasminanya. Nah, ini tuh dijahit gini ya teman-teman. Ingat ya, harus benar-benar dilihat bagian atas bawahnya agar tidak ada bagian kain yang kelipet dan ikut terjahit. Jadi kalian kerjanya itu sekali kerja gitu, nggak perlu 2 kali kerja. Nanti kalau misalkan ada bagian kain yang kejahit perlu didedel lagi dan kalian harus jahit lagi seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti ya, karena menjahit itu perlu ketelitian. Nah, ini aku juga masih belajar ya teman-teman, jadi sama-sama belajar di sini ya. Ini aku hanya sekedar membuat tutorial yang setahu aku aja ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, tinggal jahit bagian sisi satunya. Nah, itu sudah ada rempel-rempelnya gitu, tinggal buang benang-benang yang ini. Nah, setelah kanan dan kirinya sudah kita pasangi ruffle, tinggal kita obras ya teman-teman menggunakan benang yang senada. Jadi pas dipakai itu nggak belang gitu. Tuh, aku pakai warna coklat gitu. Dan ini diobrasnya yang sudah ada ruffle-nya itu tinggal kita obras aja. Dan ini sudah proses terakhir dan siap dipakai teman-teman. Tuh, gampang banget kan cara bikinnya, ini super gampang. Dan oh ya teman-teman yang nggak mau pakai bahan ceruti karena terlalu tipis, bisa juga menggunakan bahan diamond ya. Diamond crepe itu lebih tebal, cuman dia lebih kaku, tapi bagus juga kok hasilnya. Nah, ini aku pakai yang ceruti agar lebih lentur gitu dan lebih jatuh pas dipakainya. Dia tuh ngebentuk ini ya, layernya itu bagus banget. Dan selesai. Nah, gimana, gampang banget kan caranya. Nah, buat kalian yang pengen bikin pasmina yang seperti aku buat ini tuh bahannya irit banget ya. Ini cuman cukup pakai kain ceruti yang lebarnya double, itu cuman butuh 1 meter aja kalian udah dapat pasmina secantik ini. Nah, biasanya kalau bikin pasmina itu kalian butuh 1 meter
lebih ya, 1 meter 80-an, tapi itu bisa jadi 2. Nah ini cukup 1 meter aja, kalian sudah bisa jadi pasmina seperti ini. Nah tinggal tambahin pad aja, atau di bahan khusus pad yang untuk hijab seperti ini, kalian sudah bisa bikin pasmina pad yang simple dan anti tembus seperti ini. Nah buat kalian yang sudah mencoba, nanti bisa komen di bagian bawah ya, atau buat kalian yang mau aku bikinin tutorial-tutorial lainnya, langsung komen aja di bagian bawah. Nah thank you ya buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan see you, bye.